Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Reni Anggraini. Ya, untuk video kali ini Reni akan mengulas kembali tentang Universitas Terbuka. Walaupun Reni sudah menjadi alumni, tapi Reni senang sekali kalau misalkan Reni punya pengalaman kuliah di UT. Pengen banget share kepada kalian untuk teman-teman yang masih SMA ataupun masih SMK atau mungkin teman-teman yang sudah bekerja yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, ya Universitas Terbuka menjadi solusi terbaik loh teman-teman. Kenapa gitu ya? Ya, sebelumnya Reni pengen cerita terlebih dahulu karena sejak SMA Reni sudah memiliki komitmen atau prinsip gimana caranya Reni bisa kuliah tapi sambil bekerja. Jadi secara finansial untuk biaya kuliah itu ditanggung oleh sendiri tanpa memberikan beban kepada orang tua. Iya, pada akhirnya Reni memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu di sekitar 1 sampai 2 tahun untuk merencanakan kuliah dan juga nabung untuk biaya kuliah teman-teman. Pada saat itu Reni juga sudah melakukan survei ke beberapa kampus di Bandung yang memiliki program pembelajaran secara fleksibel dan juga seperti ada program kelas-kelas karyawan yang secara waktunya itu tidak mengganggu kegiatan kerja kita. Nah, pada saat itu juga pihak dari Universitas Terbuka melakukan kegiatan sosialisasi kepada di yayasan tempat saya kerja, di mana mengajak seluruh atau beberapa karyawan yang mungkin masih belum kuliah atau mungkin karyawan yang sudah melanjutkan studinya misalkan di D1, D2, D3, kemudian ingin melanjutkan ke S1 atau bahkan ingin melanjutkan ke S2. Ya, UT juga ada programnya untuk S2 dan uh, untuk yang lainnya gitu ya teman-teman. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di Universitas Terbuka karena yang pertama secara waktu perkuliahan atau pembelajarannya itu sangat fleksibel dengan program pembelajaran jarak jauh dan belajar mandiri dapat dilakukan secara tatap muka, bisa langsung datang ke kampus ataupun dilakukan dengan sistem jaringan atau secara online. Jadi secara waktu tidak mengganggu pekerjaan kita dan justru bahkan bisa dilakukan di mana saja, di rumah ataupun mungkin kalau kita lagi santai sambil di perjalanan kita bisa sambil kuliah teman-teman, karena dengan sistemnya itu UT sudah ada sistemnya gitu. Nah, kemudian secara biaya, nah Universitas Terbuka ini menjadi kampus atau perguruan tinggi negeri yang memberikan pembiayaan kuliah yang sangat terjangkau sekali di sekitar 1 juta sampai 3 jutaan lebih, dan itu tergantung dari program studi yang kita ambil dan juga layanan perkuliahan yang kita ambil juga. Nah, untuk saya prodi ilmu administrasi bisnis, untuk biayanya kalau full kita ambil layanan SIPAS tatap muka full di 1 semester 8 pertemuan itu sekitar 2.400.000, dan kalau misalkan kita mengambil di sistem online itu hanya sekitar 1 jutaan lebih saja. Jadi kalau misalkan kita totalkan untuk 1 semester sampai 8 semester full itu mungkin tidak lebih dari 30 juta, dan bahkan mungkin cukup dengan di bawah 20 juta atau bahkan 10 juta kurang lebih gitu teman-teman. Nah, dan bahkan UT ini memberikan beasiswa, ada program beasiswa, ada beasiswa bidik misi, ada beasiswa CSR, ada beasiswa lainnya yang biasanya berasal dari perusahaan atau instansi lembaga tertentu. Untuk bidik misi biasanya kita dapat bank saku, kalau CSR itu kita si beasiswanya ini berasal dari mitra UT seperti BNI, bank-bank di Indonesia, dan juga mungkin beasiswa lainnya dari lembaga tertentu. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir untuk biaya kuliah di UT karena memang sangat terjangkau dengan uh, program beasiswanya juga. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan universitas atau kampus-kampus lainnya, pasti sangatlah jauh secara biaya lebih sangat murah. Jadi
Untuk teman-teman yang masih punya pikiran kuliah itu mahal, enggak kok teman-teman. Kalau misalkan kita punya ada niat usaha sambil kerja, ngumpulin duit gitu ya, dan cari beasiswa, itu akan ada selalu jalannya. Nah, kemudian UT juga memiliki akreditasi yang baik. Untuk prodi yang saya ambil itu ilmu administrasi bisnis, ada akreditasinya A, dan kemarin juga akuntansi A, dan kemudian ada program studi lainnya juga yang akreditasinya juga bagus-bagus, B, A gitu ya. Dan secara kualitas sudah terjamin, jadi jangan khawatir apa ya, kalah bersaing dengan kampus-kampus lainnya. Justru banyak sekali alumni dan testimoni-testimoni alumni yang sudah bekerja di perusahaan besar di Indonesia, dan juga ternyata di tahun, kalau kalau nggak salah di tahun 2019 itu banyak sekali alumni dari UT menjadi PNS. Keren banget kan ya. Kemudian UT juga mendorong kita para mahasiswa mahasiswi untuk selalu memiliki sikap inisiatif yang tinggi. Nah, biasanya ini diterapkan pada pembelajaran yang secara mandiri kita harus mencari informasi, menggali mata kuliah yang mungkin tidak diajarkan secara langsung oleh dosen, atau mungkin secara tutorial online kita belum memahami sama sekali. Pada akhirnya kita mencari informasi atau ilmu-ilmu tersebut di beberapa media seperti YouTube dan lain sebagainya, sehingga mendorong diri kita untuk selalu uh, inisiatif yang tinggi gitu ya. Artinya kita lebih perhatian terhadap ilmu-ilmu gitu ya, dan mendorong kita menjadi lebih baik lagi. Nah, itu dia teman-teman, keempat alasan kenapa harus memilih UT. Kalau saya simpulkan secara umum, yang pertama karena waktu yang sangat fleksibel, kemudian yang kedua secara biaya kuliah yang sangat terjangkau sekali, yang ketiga memiliki akreditasi yang baik, jadi perguruan tinggi negeri di Indonesia yang ke-45, jadi nggak akan khawatir. Kemudian yang keempat juga mendorong kita untuk memiliki sikap inisiatif yang tinggi, belajar dengan teknologi gitu ya teman-teman. Iya, mungkin hanya sekian teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua yang masih bingung nih sekarang sudah ada pencerahannya untuk mengambil langkah ke depan, harus kuliah di mananya, dan sudah punya apa ya, pemikiran atau perencanaan untuk biaya kuliah sekian sekian. Gimana sih caranya kalau misalkan kuliah lebih murah di kampus mana aja, dan UT itu menjadi solusinya teman-teman. Ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya Rani Anggrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.